Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, pernahkah kita berhenti sejenak lalu merenungi betapa ajaibnya sepasang mata yang Allah anugerahkan kepada kita? Bayangkan, setiap pagi kita terbangun lalu membuka mata. Seketika dunia tersaji, cahaya matahari menembus jendela, warna-warni kehidupan hadir di depan pandangan kita. Semua itu terasa begitu biasa, hingga sering kita lupa betapa besar nikmat mata. Namun, pernahkah kita memikirkan, bagaimana jika suatu hari kita bangun, dan dunia ini tiba-tiba gelap total? Tak ada warna, tak ada cahaya, hanya kegelapan. Mungkin saat itu baru kita benar-benar menyadari betapa berharganya penglihatan. Mata, organ mungil berdiameter hanya sekitar 2,5 cm, ternyata menyimpan misteri luar biasa. Di balik bola mata yang lembut itu, ada sistem biologis paling rumit, jutaan sel syaraf, lensa bening, pupil yang menyesuaikan cahaya, hingga retina yang mampu menangkap keajaiban warna. Dan lebih dari itu, setiap tatapan mata bukan sekadar melihat dunia, tapi juga mencerminkan isi hati manusia. Tak heran jika banyak yang menyebutnya jendela jiwa. Saudaraku, menariknya, Al-Quran sejak 14 abad lalu telah berulang kali menyebut mata, penglihatan, dan cahaya. Bahkan bukan hanya sekadar disebut sebagai nikmat, tapi juga sebagai ujian. Al-Quran menyinggung bagaimana mata bisa menjadi jalan menuju kebenaran, namun juga bisa menyeret manusia pada kebinasaan jika tak dijaga. Pertanyaannya, mengapa Allah begitu sering menyebut mata dalam wahyunya? Apa rahasia besar di balik sepasang mata ini? Yang ternyata tidak hanya menjadi alat melihat realitas fisik, tapi juga jalan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta. Jika kita membuka mushaf, kita akan menemukan betapa seringnya Allah menyebut mata, al-ain, dan penglihatan, al-bashar, dalam Al-Quran. Sebuah isyarat bahwa organ ini bukan sekadar perangkat biologis, tapi juga memiliki dimensi spiritual yang sangat dalam. Salah satu ayat yang indah adalah firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai' wa ja'ala lakum las-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Lalu Dia memberikan kepadamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Ayat ini menegaskan, penglihatan bukan sekadar anugerah biologis. Ia diberikan Allah sejak awal kehidupan manusia agar menjadi jalan menuju syukur. Sejak bayi lahir, ia menangis, lalu membuka mata. Itulah saat pertama ia menyapa dunia. Dari situlah penglihatan menjadi pintu belajar, memahami tanda-tanda Allah, hingga mengenali diri sendiri. Lalu dalam surah Qaf ayat 22, Allah menggambarkan momen luar biasa di akhirat. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha, fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Artinya, sungguh engkau di dunia dahulu lalai dari peristiwa ini, maka kami singkapkan darimu tabir yang menutupi penglihatanmu, lalu penglihatanmu pada hari ini amat tajam. Ayat ini menyiratkan bahwa penglihatan manusia di dunia seringkali terhalang oleh tabir kelalaian. Kita bisa melihat, tapi tidak selalu menyadari. Kita bisa menatap, tapi belum tentu merenungi. Baru di akhirat kelak, Allah menyingkap semua hijab, sehingga mata kita menjadi tajam melihat hakikat. Ulama tafsir menjelaskan bahwa kata bashar dalam Al-Quran bukan hanya sekadar fisik mata, tapi juga mencakup basirah, yaitu pandangan hati yang dalam. Artinya, mata bukan hanya alat optik, tapi juga pintu masuk bagi hati untuk memahami kebenaran. Disinilah kita mulai melihat mengapa Al-Quran sangat menekankan peran mata, sebab ia bisa menjadi jalan menuju syukur, tafakkur, dan iman. Namun di sisi lain, jika disalahgunakan, ia bisa menjadi pintu dosa, fitnah, bahkan kehancuran. Saudaraku, mari kita tengok sejenak ke dunia sains modern. Para ilmuwan menemukan bahwa mata manusia terdiri dari lebih dari 120 juta sel batang, rod cells, yang peka terhadap cahaya redup, dan sekitar 6 juta sel kerucut, cone cells, yang mampu membedakan warna. Bayangkan, sebutir debu mikroskopis bisa mengganggu penglihatan, tetapi dengan harmoni sempurna, mata kita bisa menangkap lebih dari 10 juta gradasi warna yang berbeda. Tidak hanya itu, otak bekerja sama dengan mata dengan cara yang luar biasa.
sinyal dari retina diterjemahkan ke dalam gambar oleh otak dalam waktu kurang dari sepersekian detik. Dengan kata lain, setiap kali kita membuka mata, miliaran sel bekerja serentak hanya agar kita bisa melihat secercah cahaya. Riset modern juga menunjukkan betapa mata bukan sekadar kamera biologis. Misalnya, dalam dunia kedokteran, kondisi retina sering dijadikan indikator kesehatan tubuh. Dari penyakit diabetes, tekanan darah tinggi, hingga kelainan saraf, semuanya bisa terdeteksi lewat mata. Seakan Allah benar-benar menjadikan mata sebagai cermin jiwa bukan hanya secara rohani, tapi juga fisik. Namun, sains modern bukanlah yang pertama kali menyingkap keajaiban mata. Dalam sejarah Islam, ulama dan ilmuwan Muslim telah jauh mendahuluinya. Nama Ibnu Al-Haytham, Al-Hazan, seorang ilmuwan besar abad ke-10, sering disebut sebagai Bapak Optik Modern. Dalam kitab monumentalnya, Kitab Al-Manazir, ia membantah teori Yunani kuno yang menyangka bahwa mata mengeluarkan cahaya untuk melihat. Ibnu Al-Haytham membuktikan bahwa cahaya masuk ke mata melalui lensa, kemudian diproyeksikan ke retina. Teori ini menjadi dasar bagi perkembangan kamera modern. Bukan hanya itu, para ulama tafsir juga menyinggung soal mata dalam dimensi ruhani. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan, mata memiliki dua fungsi. Mata lahiriah yang menangkap bentuk, dan mata batin yang menangkap makna. Jika mata lahir kotor, penglihatan terganggu. Demikian pula jika mata hati kotor, maka pandangan terhadap kebenaran pun kabur. Sejarah juga mencatat betapa penglihatan memengaruhi arah peradaban. Perjalanan para penjelajah laut di abad pertengahan, para astronom muslim yang menatap langit, hingga para seniman yang melukiskan keindahan, semuanya bermula dari mata. Organ kecil ini telah menjadi saksi bagaimana manusia belajar membaca ayat-ayat kauniyah Allah di jagat raya. Saudaraku, setelah kita menelusuri ayat-ayat Al-Quran, penemuan ilmuwan modern, dan warisan besar para ulama muslim, tampak jelas bahwa mata bukan sekadar alat penglihatan. Ia adalah simbol dari dua hal sekaligus, anugerah besar dan amanah yang berat. Dari sisi wahyu, Al-Quran mengingatkan kita bahwa mata kelak akan menjadi saksi di hari perhitungan. Allah berfirman dalam surah An-Nur, ayat 30-31, memerintahkan laki-laki dan perempuan untuk menundukkan pandangan. Artinya, penglihatan kita bukan hanya soal sains, tetapi juga soal etika dan ketakwaan. Dari sisi sains, mata menunjukkan kerumitan penciptaan Allah. Seluruh sistem optik yang rumit, retina, lensa, saraf optik, hingga otak yang memproses gambar, semuanya saling bekerja sama dengan harmoni sempurna. Bahkan ilmuwan paling modern pun mengakui, teknologi kamera tercanggih di dunia masih kalah jauh dibanding mata manusia. Dari sisi sejarah, para ilmuwan muslim seperti Ibnu Al-Haytham bukan hanya mengembangkan teori optik, tetapi juga memperlihatkan bagaimana ilmu penglihatan dapat membawa manusia semakin dekat pada Allah. Pengetahuan tentang cahaya, lensa, dan penglihatan pada akhirnya melahirkan teleskop, mikroskop, bahkan kamera digital. Semua ini berakar dari rasa ingin tahu yang sejatinya adalah dorongan untuk membaca ayat-ayat Allah di alam. Maka hikmah yang bisa kita ambil adalah, jagalah pandangan, karena dari situlah banyak pintu hati terbuka, baik kepada kebaikan maupun keburukan. Syukuri penglihatan, karena tanpa mata, dunia hanya akan gelap. Gunakan mata untuk merenung, melihat kebesaran alam semesta, dan akhirnya mengingat Allah yang menciptakan semua itu. Betapa indahnya jika mata kita digunakan untuk melihat Al-Quran, menatap orang tua dengan penuh kasih, menyaksikan ciptaan Allah dengan rasa kagum, dan menahan diri dari pandangan yang diharamkan. Sungguh, mata adalah jendela jiwa. Dari sana kebenaran bisa masuk, tapi dari sana pula keburukan bisa menyusup. Maka, mari kita rawat, kita jaga, dan kita gunakan sesuai dengan tuntunan Allah. Saudaraku, setelah kita menelusuri perjalanan panjang tentang mata, dari ayat-ayat Al-Quran, tafsir para ulama, penemuan ilmuwan muslim, hingga riset optik modern, kita melihat satu kebenaran yang sama. Mata bukan sekadar organ tubuh, ia adalah tanda kebesaran Allah. Mata memungkinkan kita membaca, belajar, dan mengenali wajah orang-orang yang kita cintai. Ia membuat kita bisa menikmati indahnya alam, merasakan warna-warni kehidupan, bahkan menangis dalam doa. Tapi di balik anugerah itu, ada tanggung jawab besar, sebab mata akan ditanya di hadapan Allah. Apa yang telah engkau lihat,
dan bagaimana engkau menggunakannya. Al-Quran mengingatkan dalam surah Al-Isra ayat 36, Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu masdulan. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Betapa jelas ayat ini menegaskan bahwa mata bukan hanya soal ilmu, melainkan soal amanah. Di sisi lain, para ilmuwan modern masih terus meneliti rahasia penglihatan. Semakin dalam mereka menguaknya, semakin nyata pula kebesaran Sang Pencipta. Dan kita, sebagai orang beriman, tidak hanya berhenti pada rasa kagum, tetapi melangkah lebih jauh, bersyukur dan tunduk kepada Allah. Maka mari kita jaga mata kita dari pandangan yang menodai hati, dari gambar-gambar yang menggelapkan jiwa, dan dari hal-hal yang menjauhkan kita dari Allah. Sebaliknya, mari kita gunakan mata untuk membaca Al-Quran, memandang alam semesta, melihat wajah orang tua dengan penuh cinta, dan menyaksikan tanda-tanda kebesarannya di setiap sudut kehidupan. Karena pada akhirnya, mata adalah cermin jiwa. Jika kita menjaganya dengan iman, ia akan menjadi cahaya yang menuntun ke surga. Tetapi jika kita biarkan ia liar mengikuti hawa nafsu, bisa jadi ia menjadi jalan menuju kegelapan. Saudaraku, mari kita renungkan. Apakah kita sudah benar-benar menggunakan mata ini sesuai dengan kehendak Allah? Semoga Allah menjadikan mata kita saksi kebaikan, bukan saksi dosa, di hari ketika semua penglihatan dibuka dan segala rahasia tersingkap. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah sahabat, semoga video ini menambah iman dan ilmu kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak yang mendapat manfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.